Chelsea akhirnya bisa lolos ke final Piala Kerbo setelah menghajar 6-1 Middlesbrough. Ini performance yang bertolak belakang dengan leg pertama ya, di mana mereka kalah 1-0, terus tiba-tiba Chelsea langsung kabur dengan 6 gol. Akhirnya bisa lolos. Kalau gue bilang ini adalah kesempatan terbesar Chelsea bisa lolos ke turnamen Eropa musim depan, yaitu UEFA Conference League, karena yang juarain Piala Kerbo ini bisa dapetin tiket ke UEFA Conference League ini. Karena kita harus mengingat posisi Chelsea di Liga Inggris itu bertengger di posisi ke-9. Sangat sulit buat masuk ke turnamen Eropa musim depan. Tapi yang kita harus catat adalah di pertandingan kemarin itu lawan Middlesbrough, banyak sekali kesalahan-kesalahan individu dari Middlesbrough yang sangat membantu Chelsea. Gol pertamanya itu on goal. Dan sejak Chelsea itu udah mencetak gol kedua ya, skor 2-0, Middlesbrough itu tiba-tiba langsung hilang ketenangannya, kurang stabil dari belakang. Mereka terus-terusan mencoba bermain dari belakang, main oper-oper pendek dari belakang, dan ini akhirnya bisa dihukum oleh pressing tingginya Chelsea. Dan Chelsea pun juga memiliki pemain-pemain transisi cepat yang bagus. Palmer dengan umpan-umpan akuratnya, Sterling dengan akselerasinya. Mereka bisa menghukum Middlesbrough dari sisi seperti ini. Jadi kita harus memuji Chelsea dengan pressingnya, tapi kita juga harus mengingat Middlesbrough itu memang bukan level tertinggi lawan Chelsea ya. Mereka itu sering membuat kesalahan dan ini sangat membantu Chelsea banget kemarin. Dan kita harus membicarakan tentang Cole Palmer yang sekali lagi menunjukkan keklinisannya di depan gawang dengan 2 gol. Sangat bagus dalam melakukan pressing tinggi, dan ketika dia sudah merebut bola, dia itu juga sangat tajam di depan gawang. Dan 2 gol ini menambahkan torehan gol musim ini menjadi 11 gol. Ini adalah pencapaian yang sangat keren banget buat Palmer ya, yang baru saja dibeli oleh Chelsea, terus tiba-tiba langsung nyetel. Dan kita harus ingat juga, zaman-zaman di Manchester City, Palmer ini juga jarang dimainin begitu loh. Jadi dia itu masih butuh banyak waktu buat beradaptasi di Liga Inggris. Tapi di musim pertamanya ya, bersama Chelsea, dia itu udah kelihatan kayak pemain yang udah lama banget, jam terbangnya itu udah banyak banget gitu. Dan kalau kita lihat dari 2 golnya dan striker Chelsea yang masih mandul, mungkin ada kesempatan buat Palmer ini terus-terusan bakal dipercayai sebagai striker atau false nine oleh Pochettino, karena dia bermain sebagai nomor 10, dia tetap lebih tajam daripada Broja atau Nicholas Jackson, kalau gue bilang sih. Dan kita juga mungkin harus mulai memperdebatkan apakah Palmer ini seharusnya dibawa terbang oleh Gareth Southgate ke Euro 2024 bersama Inggris, karena performanya yang sangat luar biasa ini pastinya harus diperhatikan. Dan sekarang pemain-pemain sayap seperti Rashford, Grealish, Sterling pun juga sekarang lagi underperform ya. Mereka itu nggak bisa dipercayai buat dibawa sama Inggris, dan ini adalah kesempatan besar buat Palmer. Karena kalau kita lihat, dibandingkan dengan 3 pemain itu, Palmer itu jauh di atas mereka. Dan kenapa gue bilang Palmer ini harus dibawa oleh Inggris? Karena sifatnya yang berbeda. Dia itu sangat dingin dan sangat tenang di momen-momen genting. Ini sangat berbeda dengan timnas Inggris yang kita kenal. Kita lihat dari Piala Dunia 2022 kemarin lawan Perancis. Harry Kane di momen-momen genting pun juga bisa meleset dari titik penalti. Kita juga tahu sejarahnya Inggris itu di momen-momen genting seperti adu penalti, mereka selalu gagal di momen-momen penting seperti ini. Nah, butuh seorang pemain yang bisa menyelesaikan tugasnya secara tenang di momen-momen segenting ini, seperti Cole Palmer. Dan si Palmer ini udah menunjukkan ini
dalam beberapa pertandingan terakhir. Bagaimana dia itu selalu membawa Chelsea dari masa-masa kesulitan ini. Kok gue bilang sih, Palmer harus dibawa oleh Gareth Southgate ya ke Euro 2024. Gue bukan penggemar Inggris, tapi kalau gue lihat dari sisi Inggris, mereka tuh butuh keklinisan, ketajaman, dan X factor-nya si Palmer ini. Dan kalau kita menjauh dari Palmer, ada satu pemain lagi nih yang merupakan kabar bagus buat Chelsea, yaitu kembalinya Ben Chilwell dari masa cederanya yang cukup panjang ya, sudah 2-3 bulan absen kemarin. Dan kemarin dia itu bermain sebagai back kiri. Dan ketika Chilwell ini dimainkan sebagai back kiri oleh Pochettino, dia itu lebih disuruh untuk masuk ke area tengah lapangan untuk mempersempit lapangan. Posisi Chilwell itu nggak melebar, dia itu lebih bermain di posisi tengah lapangan. Dan di posisi seperti ini dia itu sangat bagus ya dalam melakukan pergerakan-pergerakan ke kotak penalti. Ada satu pergerakan di mana dia itu menggunakan posisinya Enzo Fernandez sebagai decoy atau pengelabuan begitu. Jadi posisinya Fernandes ini diperhatikan oleh satu defender dan Chilwell menggunakan situasinya itu untuk melakukan pergerakan menusuk. Tapi sayang sekali sundulannya itu meleset. Dan dia juga punya andil yang cukup besar ya untuk gol keduanya Chelsea, di mana dia sekali lagi menempati posisi di tengah dan meliuk-meliuk, dribblingnya sangat bagus dan telah berhasil memberikan umpan terakhirnya yang sangat bagus, umpan terobosan yang sangat akurat ke kakinya Raheem Sterling. Itu yang terjadi sebelum gol pertama atau gol keduanya Chelsea gitu. Pokoknya Chilwell itu sangat bagus banget deh di pertandingan kali ini. Dan kalau gue bilang sekali lagi, please sama Pochettino, stop mainin back tengah sebagai back kiri, mainin full back asli seperti Chilwell di sayap kiri. Oke? Itu kelihatan banget serangan Chelsea lebih hidup ketika Chilwell main di posisi back sayap. Jadi Chelsea berhasil lolos ke final Carabao Cup dan kemungkinan besar akan melawan Fulham atau Liverpool. Bukan kemungkinan besar sih, mereka bakal lawan antara dua tim ini. Dan kemungkinan besar mungkin akan berhadapan dengan Liverpool ya, tim yang jauh lebih bagus daripada Fulham. Tapi kita nggak pernah tahu, soalnya memang turnamen namanya itu ya, semua tim itu ada hak buat bisa menangin laga. Dan kalau kita ingat, ini adalah turnamen yang sangat penting buat Chelsea karena ini adalah kans terbesar Chelsea buat masuk ke UEFA Conference League. Dan kalau gue bilang, walaupun Liverpool itu yang masuk ke final berhadapan dengan Chelsea, ini adalah laga yang besar. Tapi Chelsea itu bakal ada pemain-pemain yang balik dari cedera ya. Chilwell, Carney Chukwuemeka, terus ada Noni Madueke. Pemain-pemain ini pemain-pemain yang bagus dan bisa mengejutkan tim besar begitu. Dan kita harus mengingat juga Liverpool ada kemungkinan di bulan depan itu mungkin masih harus mengalami absennya Mohamed Salah yang diisukan cedera selama sebulan. Jadi kalau Mohamed Salah itu absen, ini pastinya adalah kabar yang baik buat Chelsea. Kalau nggak ada Mohamed Salah, gue baru bisa bilang ini adalah 50-50 buat Chelsea atau Liverpool. Tapi kalau ada Salah, Liverpool tetap favorit besarnya sih. Dan ya itu faktornya yang bagus buat Chelsea. Dan kita harus ingat juga ya sejarahnya Chelsea dengan tim-tim besar musim ini. Mereka tuh juga bermain sangat bagus. Mereka bisa menahan imbang Arsenal 2-2, 4-4 dengan Manchester City. Dan lawan Arsenal pun mereka sebetulnya juga sudah sempat unggul 2-0 begitu. Jadi mereka itu lawan tim-tim besar, mereka tuh lebih suka di posisi underdog begitu, lebih bermain bagus begitu. Jadi lawan Liverpool di partai final mungkin ada kegugupan dari sisi Liverpool sebagai tim favorit. Mungkin ini bisa membantu Chelsea.